Eki dan Vina di Cirebon. Peggy Setiawan, salah satu DPO kasus Vina Cirebon, telah ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun begitu, pihak keluarga Peggy mengatakan anaknya adalah korban salah tangkap. Atas kasus ini ada 64 pengacara yang siap bela dan pasang badan buat Peggy Setiawan. Dikutip dari tribunnews.com, puluhan pengacara siap membela Peggy Setiawan saat di meja hijau. Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina di Cirebon tahun 2016 silam mulai melakukan perlawanan. Perlawanan ini via jalur hukum seperti permohonan penangguhan penahanan bagi Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan kini tengah mengajukan agar kliennya mendapatkan penangguhan penahanan. Bahkan Muhtar Effendi, satu di antara tim kuasa hukum, mengaku menyiapkan banyak pendampingan untuk Peggy Setiawan dalam menghadapi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Muhtar Effendi juga mengatakan bahwa pihaknya bakal mengajukan penangguhan penahanan untuk Peggy alias Peron. Bahkan akan menemui penyidik yang menangani kasus Peggy untuk meminta salinan berita acara pemeriksaan. Selain itu, Muhtar juga mengungkap soal adanya perubahan dalam tim kuasa hukum Peggy. Menurutnya saat ini total sudah ada 64 pengacara yang ingin menjadi kuasa hukum Peggy dari berbagai daerah di Jawa Barat. Sedangkan sebelumnya Peggy diketahui bakal dibela 42 pengacara yang meyakini dirinya tak bersalah. Pihak keluarga Peggy Setiawan yakin jika Peggy bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki seperti yang dikatakan saksi AF. Bahkan paman Peggy, Ibnu, juga kesal dengan ungkapan AF yang membuat Peggy ditahan polisi, lantaran Peggy adalah pemuda yang baik di pandangannya. Dikutip dari tribunnews.com, AF mengaku menyaksikan detik-detik Vina dan Eki dibunuh. AF juga membenarkan Peggy Setiawan itu sosok pelaku yang dilihatnya ada di lokasi saat peristiwa kejadian. Kesaksian saksi kunci AF ini rupanya dibantah oleh seorang warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian. Warga tersebut bernama Ferry Irianto yang meragukan kesaksian AF saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Menurut Ferry, penjelasan AF tidak dapat dipercaya karena berbagai alasan. Ferry menegaskan jika kesaksian AF dapat dibuktikan, ia bahkan rela para terpidana dan Peggy dihukum. Namun ia meragukan pernyataan AF tentang adanya warung di depan tempat kerja AF yang menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Lebih lanjut, Ferry menambahkan bahwa warung terdekat berada di depan MAN 2 Cirebon dan warung tersebut sudah ada sejak lama, namun jaraknya cukup jauh dari tempat cucian mobil. Selain itu, Ferry juga meragukan klaim AF yang mengaku bisa melihat para pelaku termasuk Peggy berada di lokasi kejadian. Ferry yang tinggal di belakang SMPN 11 Cirebon memang melihat para terpidana sering menongkrong di depan sekolah tersebut. Kendati begitu, Ferry berharap agar semua informasi dalam kasus ini bisa terbuka secara transparan. Keterangan Kang, gimana tanggapannya Kang? Ya tanggapannya yang seperti kemarin itu, gitu loh. Karena kesaksian dia itu, ya saya bisa dibilang ya, semua juga sama lah, gitu tuh. Mungkin menilai si Aib itu bersaksi itu banyak keraguan, pakai masker, gestur tubuhnya, matanya gini-gini. Ya saya juga sama kayak gitu. Makanya saya kesel kalau memang dia bisa membuktikan dan itu benar. Ya udah, berarti terpidana ini dihukumlah seberat-beratnya. Hanya saja kan turun ke lapangannya itu biar tahu semuanya, gitu tuh. Warungnya yang sebelah mana, karena saya juga perokok aktif. Gitu tuh, kalau malam saya nyari rokok juga agak susah. Kalau lagi nggak punya duit kan belinya ketengan, Mas. Gitu tuh, kalau punya duit ya ke Alfa, gitu. Kalau nggak punya duit, ketengannya nggak ada di situ warung. Jadi saya tahu banget belinya di mana warungnya. Itu aja. Pada saat dia bilang, pada saat itu melihat kejadian itu dan sedang di warung, itu nggak ada warungnya sebenarnya. Nggak ada. Warung ada yang lama itu yang sudah saya videokan di channel YouTube-nya Pak Dedi. Itu lengkap di situ. Warung Madura yang sebelah sebelum Alfamart, dekat Alfamart, sama warung yang di depan MAN 2. Itu warung yang paling lama
Dan jauh sebetulnya dari Iya jauh banget, jangankan malam, siang pun nggak terlihat ya. Sedangkan dia bilang, Sama-sama. dia bilang warungnya di sebelah mana? Warungnya sampingnya SMP 11 katanya, di sampingnya. Nggak ada. Nggak ada. Ada kalau lihat di map di 2015 itu ada warung Deso Deso apa gitu tuh di depannya. Itu nggak ada. Itu ada siangnya, tapi itu warung sekolah, anak-anak sekolah beli es, beli apa sama untuk pekerja bengkel. Kalau sore tutup jam 4 Pak, karena pada saat itu, jangankan saat itu, sekarang pun itu masih sepi Mas. Jalanan itu, apalagi 2016 yang memang pada musim geng motor di mana-mana ya, di Cirebon itu geger geng motor, termasuk di daerah sini juga. Di daerah Seorang warga Cirebon bernama Ferry mengakukan kesaksian dari Aep, saksi kunci kasus kematian Vina dan Eki, yang mengaku melihat Peggy Setiawan. Ferry menuturkan sedianya ada rekaman CCTV di lokasi kejadian yang bisa menuntaskan kasus ini apabila CCTV tersebut dibuka. Ferry menuturkan bahwa kesaksian Aep bahwa ia melihat adanya geng motor terpidana kasus Vina perlu diragukan. Pasalnya Ferry merasa jarak pandang dari warung ke lokasi nongkrong terpidana sangatlah jauh, sehingga kemungkinan Aep melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh Peggy dan teman-temannya sangatlah kecil. Ferry menuturkan, tak mungkin Aep bisa melihat dengan sangat detail di kondisi malam hari. Bahkan sudut warung lokasi Aep berada juga dipertanyakan. Ferry mengaku bahwa sejak 2016 tak ada warung di sekitar lokasi kejadian. Bahkan ia menjelaskan kalau warung di depan cucian motor tempat Aep bekerja itu merupakan warung nasi. Kini dalam kesaksiannya, Ferry juga menyebut bahwa flyover TKP ditemukannya Vina ada CCTV 360 derajat. Ferry mengaku apabila CCTV tersebut dibuka, harusnya kasus Vina akan terbuka jelas tanpa tanda tanya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, mengatakan ada saksi kunci yang mematahkan bantahan Saka Tatal. Adapun saksi tersebut melihat Saka Tatal terlibat dalam kasus penganiayaan Vina dan Eki di Cirebon. Dikutip dari Tribun Jakarta, Tony RM mengatakan saksi kunci yang melihat kejadian pada 2016 yang lalu itu adalah Liga Akbar. Bahkan pernyataan Liga Akbar telah tertuang dalam isi putusan pengadilan saat menjadi saksi. Tony mengatakan Liga Akbar merupakan teman Eki yang berkenan memberikan kesaksian di pengadilan. Menurut pengakuan Liga Akbar, ia melihat Eki dan Vina dilempari batu oleh sekelompok orang bermotor. Beruntungnya Liga Akbar juga selamat dari pengejaran sekelompok orang tersebut. Di satu sisi Saka Tatal memberikan sebuah pernyataan bahwa dirinya diserang balik oleh sosok Melmel. Adapun Melmel merupakan orang yang ikut bersama Vina dan Eki sebelum keduanya tewas. Namun hingga saat ini belum terungkap apakah sosok Melmel dan Liga Akbar merupakan orang yang sama. Sementara Melmel mengaku melihat Saka Tatal terlibat dalam penganiayaan Eki dan Vina di Cirebon.